Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Nerisa yang udah buka kelas Jimit-nya, dan yang lain juga atas kehadirannya ya malam ini. Ya, saya sengaja meminta waktu malam biar bisa digabung gitu ya dengan kelas reguler 2. Baik, hari ini kita akan bicara sebelum masuk ke materi ya, pekan depan itu kan pekan terakhir ya. Dan kita mungkin akan ada pertemuan tapi sebentar aja gitu ya untuk menjelaskan tentang UAS, tugas UAS seperti apa, dikumpulkannya bagaimana gitu ya. Kemudian juga apakah saya akan memberikan pertanyaan ya, maksudnya soal atau tugas ya, itu akan dibicarakan pekan depan. Itu yang mungkin ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Cukup? Tidak, Bu. Baik, saya langsung saja men-share screen-nya. Kelihatan ya? Kelihatan, Ibu. Oke, kita mulai dari pertama. Ini tema yang sangat mungkin karena terakhir ya, pertemuan terakhir, maksudnya materi terakhir ya di dalam lifespan development ya. Sebenarnya kalau masih ingat ya, materi perkembangan sepanjang hayat ini sebenarnya dimulai dari materi teori-teori perkembangan ya. Mungkin sudah pernah ini ya. Jadi atau psikologi perkembangan ada nggak ya? Nggak ada ya? Ada, Bu. Ada ya, psikologi perkembangan, lalu perkembangan sepanjang hayat ya. Ada juga teori-teori perkembangan, itu berbeda ya. Kuliahnya, mata kuliahnya. Ingat nggak? Teori-teori perkembangan. Halo? Ada yang ingat, ada yang lupa gitu. Oke, ada yang ingat, ada yang lupa. Baik. Ya anyway, hari ini kita akan belajar tentang materi terakhir dari lifespan development, tentang kematian gitu. Mungkin sudah ada yang buka ya materinya. Tadi saya sudah posting di di post, dan juga di e-learning juga udah saya posting juga ya. Hari ini yang akan dipelajari adalah tentang apa arti kematian bagi Anda. Sebenarnya arti kematian di dalam psikologi perkembangan gitu ya. Kemudian apa beda brain death dengan koma ya. Lalu apa yang Anda ketahui tentang eutanasia ya. Apakah kasus ini pernah terjadi di Indonesia? Lalu apa yang Anda ketahui tentang hospice ya. Apakah ini juga ada di Indonesia ya? Lalu bagaimana sikap terhadap kematian pada masa kanak-kanak awal, kanak-kanak menengah, akhir, remaja, dan juga dewasa awal, dewasa menengah, dewasa akhir. Ini tahapan-tahapan dalam kehidupan seseorang kan, dari mulai ini ya. Kalau bayi mungkin nggak akan ditanyakan karena mereka juga masih belum ngerti gitu ya. Tapi dari mulai masa kanak-kanak awal sampai dewasa akhir, bagaimana persepsi mereka tentang kematian ya. Lalu apa yang Anda persiapkan untuk kematian Anda sendiri ya. Mungkin kalau sekarang yang usianya masih dewasa muda ya, seperti kalian, masih nggak kepikiran ya tentang kematian, atau mungkin ada yang sudah memikirkan ya. Kadang-kadang remaja jauh lebih sensitif terhadap tema-tema seperti ini gitu. Lalu yang ke-8, jelaskan apa yang akan Anda lakukan pada orang yang sedang menjelang ajal. Ya, sebenarnya ini ada tahap-tahapannya ya, meskipun ini nggak dibahas di dalam PPT ini secara detail, tapi di bahan mata kuliah yang lain ya, di bahan bacaan yang lain yang saya posting juga, itu lumayan dibahas ya tahapan-tahapannya saat menjelang ajal gitu ya.
Kemudian apa yang harus dilakukan untuk membantu orang yang sedang dalam masa berkabung? Ini juga di sini juga tidak dibahas secara detail, tapi setiap apa namanya, setiap budaya mungkin berbeda ya, apa namanya, menjalani masa berkabungnya itu seperti apa itu berbeda ya. Bahkan di Indonesia sendiri mungkin setiap suku ya, mungkin suku Jawa atau suku Betawi atau suku Padang itu berbeda-beda dalam menjalani masa berkabung ya, seperti itu. Tapi ini nggak akan dibahas secara mendetail yang nomor 9 ini ya. Baik, kita masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama tentang definisi kematian ya. Di sini menurut UDDA ya, ini bukan apa ya, uniform apa definisinya itu UDDA, tadi saya udah cari ya. D-nya ada satu lagi ya, Death Act ya. Ini dari hukumnya orang Amerika ya tentang kematian ya. Kematian itu didefinisikan secara klinis sebagai berikut ya. Seseorang yang telah mempertahankan penghentian fungsi sirkulasi dan pernafasan yang tidak dapat dikembalikan ya. Maksudnya dia udah sirkulasi darahnya dan pernafasannya udah berhenti ya, udah nggak bisa kembali ya. Atau penghentian yang tidak dapat dibalikan dari semua fungsi seluruh otak termasuk batang otak ya. Jadi itu semuanya udah mati ya. Jadi bisa dua ya, dilihat dari sirkulasi darahnya, kemudian pernafasannya. Yang kedua adalah dari fungsi otak ya. Sekarang ada dead brain ya, kematian otak. Itu ternyata di dalam law-nya atau undang-undangnya Amerika itu udah termasuk kematian ya, dianggap orang yang sudah meninggal, orang sudah mati. Nah, kemudian penentuan kematian harus dilakukan sesuai dengan standar medis yang diterima. Jadi orang yang bisa menentukan seorang itu udah mati atau belum itu harusnya adalah dokter ya, karena mereka yang paling tahu gitu. Kalau kita mungkin cuma meriksa apa namanya, nadinya gitu ya, kemudian pernafasannya gitu, itu mungkin tidak valid gitu kalau orang biasa gitu ya. Tetapi kalau dokter biasanya mereka benar-benar bisa mengecek ya, apakah orang ini benar-benar sudah meninggal atau belum. Nah, ada lagi ini kematian sosial. Ini sebenarnya mungkin kata-katanya agak-agak aneh gitu ya. Tapi kematian sosial dimulai jauh lebih awal dari kematian fisik. Jadi kematian sosial itu terjadi ketika orang lain mulai tidak manusiawi ya. Ini saya bingung cara menerjemahkannya, tapi dehumanization ya, dehumanization. Jadi dan menarik diri dari seorang yang sakit parah atau telah didiagnosa dengan penyakit terminal. Jadi kadang-kadang orang-orang yang terkena penyakit parah, apalagi penyakit yang menular gitu ya, mereka itu dijauhkan gitu ya dari orang lain. Mereka dijauhkan ya oleh misalnya keluarganya, oleh lingkungan di sekitarnya gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan dehumanisasi ini termasuk mengabaikan mereka ya, membicarakannya jika tidak ada ya, membicarakan orang tersebut di belakangnya gitu ya, kemudian membuat keputusan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan mereka, dan memaksakan prosedur yang tidak diinginkan ya. Nah, ini mungkin penyakit yang menular gitu ya, yang kita tuh takut sekali ketika berhadapan dengan orang tersebut ya. Contohnya mungkin saat ini mungkin orang yang terkena COVID ya, dulu kan sempat ya di COVID ini banyak mulai merebak gitu ya. Itu orang yang terkena COVID justru diasingkan dari tetangganya, nggak ada yang berani mendekat gitu ya. Meskipun semakin kesini orang semakin mengerti ya bagaimana cara menghadapi COVID gitu ya. Orang tidak akan mudah terjangkit COVID kecuali kalau misalnya dia itu punya orang itu tidak akan mudah meninggal karena COVID kecuali kalau dia memang punya penyakit perantara gitu ya. Kalau dulu kan kita awal-awal tuh merasa serem banget gitu ya. Bahkan 2 minggu pertama ketika COVID itu dicanangkan ada di Indonesia, ya diumumkan oleh pemerintah bahwa ada di Indonesia,
itu 2 minggu pertama tuh jalan-jalan sepi sekali gitu ya. Jadi orang-orang pada ketakutan ya untuk keluar rumah atau saling berhubungan. Tapi sekarang sudah biasa lagi ya, orang udah kebal ya, udah nggak terlalu takut lagi dengan momok COVID ini. Kalau di sini contohnya misalnya pasien HIV ya, AIDS ya, kemudian orang yang menderita penyakit mematikan dan menular ya tadi seperti COVID, penderita penyakit yang terminal seperti kanker dan stadium akhir ya. Itu kadang-kadang mungkin ya ada perasaan tidak enak ketika datang karena khawatir salah ngomong gitu misalnya, terutama misalnya yang punya penyakit berat kayak kanker stadium akhir ini gitu. Itu kadang-kadang dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekeliling penderita itu ya. Di sini mengapa orang lain mulai menarik diri? Teman-teman dan anggota keluarga mungkin merasa bahwa mereka tidak tahu harus berkata apa, atau bahwa mereka tidak dapat menawarkan solusi untuk meringankan beban penderitaan mereka gitu ya. Kayak misalnya ada salah seorang adik kelas saya ya di kampus dulu, beliau itu baru meninggal karena kanker ya, kankernya sendiri saya nggak terlalu ngerti kankernya kanker apa gitu ya. Tetapi ketika dia dia masih tetap terus beraktivitas, bahkan kelihatannya dia merasa bahwa dia berpacu dengan waktu gitu. Jadi setiap detik dalam hidupnya dia nggak pernah berhenti, meskipun orang-orang akhirnya tahu kalau dia tuh punya penyakit berat ya, kanker seperti itu gitu. Bahkan di akhir hidupnya dia sempat bikin pelatihan menulis gitu ya. Tapi kita tuh merasa ini orang masya Allah hebat banget gitu, bisa merasa bisa tetap beraktivitas meskipun dalam kondisi yang sulit gitu. Sedang kadang-kadang kalau misalnya dengar cerita dari suaminya gitu ya, dia itu bahkan sambil kesulitan bernafas aja gitu ya, masih sambil ngetik ya di komputernya karena dia punya target-target yang harus diselesaikan sebelum dia meninggal seperti itu. Nah, mereka menarik diri untuk melindungi diri mereka sendiri dari perasaan tidak mampu atau dari keharusan menghadapi kenyataan kematian. Ya, kalau tadi mungkin orang-orang sekitarnya yang berusaha menjauhi ya, terutama untuk penyakit-penyakit menular. Tapi kalau orang-orang yang punya penyakit yang ya berat, yang sampai stadium akhir tadi, mungkin mereka menarik diri karena mereka merasa tidak mampu ya, atau bahkan mungkin merasa depresi, merasa stres ya ketika mereka harus menghadapi kematian gitu. Kemudian dukungan sosial itu penting untuk kualitas hidup, dan mereka yang mengalami kematian sosial kehilangan manfaat yang berasal dari interaksi cinta dengan orang lain. Jadi kalau misalnya orang yang terkena penyakit kemudian mengalami kematian sosial tadi ya, udah mereka harus berjuang untuk dirinya sendiri melawan penyakitnya, dan kemudian orang-orang di sekitarnya itu menjauh gitu ya, maka dia akan sangat merasa down sekali gitu ya secara psikologis. Nah, penyebab kematian kalau di Amerika Serikat ya, pada tahun 1900-an sebenarnya penyebab kematian paling umum adalah penyakit menular ya, yang menyebabkan kematian dengan cepat ya. Katanya di tahun 1900-an juga ada pandemi ya, influenza ya kalau nggak salah, flu juga ya. Nah sekarang juga ada lagi gitu meskipun banyak rumor ya tentang COVID ini ya, apakah ini penyakit yang memang berasal dari hewan atau ini penyakit yang memang disengaja disebarkan gitu ya untuk ya menguntungkan pihak-pihak tertentu ya. Nah, kemudian saat ini penyebab kematian yang paling umum adalah penyakit kronis, di mana penurunan kesehatan yang lambat dan mantap pada akhirnya menghasilkan kematian. Ya, kayak misalnya kita orang yang terkena penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kemudian juga mungkin penyakit-penyakit yang efek dari pola hidup yang tidak yang tidak sehat gitu ya. Itu banyak menjadi umum gitu. Nah, terutama ketika di COVID ini ya, mereka termasuk komorbid ya namanya, yang punya punya chance untuk terkena COVID dan sulit untuk diobati gitu karena ada penyakit bawaan. Kemudian pada tahun 2015 penyakit jantung, kanker dan penyakit pernafasan bagian bawah
kronis adalah penyebab utama kematian. Penyakit pernapasan ya, penyebab utama kematian di tahun 2015. Saat ini tentu COVID ya, katanya ya. Nah, kemudian perkembangan persepsi tentang kematian. Konsep kematian berubah ketika kita berkembang di masa kanak-kanak menjadi dewasa akhir ya. Karena ada perkembangan kognitif, lalu juga misalnya ada kepercayaan di masyarakat, tanggung jawab keluarga, dan pengalaman pribadi, semuanya membentuk pandangan individu tentang kematian. Ya, kita akan bahas satu-satu. Nah, bagaimana pandangan dalam setiap tahap ya kehidupan seseorang terhadap kematian. Meskipun ini bukan sesuatu yang absolut, sesuatu yang pasti gitu ya. Tetapi mungkin secara umum ya, melalui penelitian seperti ini tanggapan mereka terhadap kematian gitu. Nah, pertama bayi ya. Tentu bayi tidak memahami kematian ya. Namun mereka bereaksi terhadap perpisahan yang disebabkan oleh kematian tersebut. Biasanya bayi yang terpisah dari ibu mereka menjadi lamban dan pendiam, tidak lagi tersenyum, kurang tidur, dan mengembangkan gejala fisik seperti penurunan berat badan ya. Jadi kita bayangkan kalau bayi yang apalagi masih menyusui ya, kemudian terpisah dari ibunya ya, maka dia akan mengalami bondingnya loss dengan orang terdekatnya, dengan pengasuhnya. Nah, kemudian anak usia dini masih tetap kurang memahami tentang kematian. Kemudian mereka tidak melihat kematian itu sebagai sesuatu yang permanen. Jadi kalau misalnya mereka masih merasa pasti orang yang udah mati itu bisa kembali lagi gitu ya. Atau mengira orang itu hanya tidur gitu, percaya bahwa orang itu dapat hidup kembali. Tapi selain itu mereka merasa bahwa mungkin mereka yang menyebabkan kematian melalui tindakan mereka seperti kelakuan buruk, kata-kata, dan perasaan. Jadi anak usia dini itu sangat sensitif sekali terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya gitu. Jangankan kematian ya, kematian itu mungkin mereka merasa kalau orang tuanya meninggalkan mereka ya meninggal itu karena mereka nakal gitu, seperti itu. Tapi bukan itu saja ya, ketika orangnya misalnya berpisah atau perceraian atau bertengkar, itu biasanya anak-anak usia dini itu menganggap bahwa itu adalah kesalahan mereka, seperti itu. Lalu middle childhood ya, masa kanak-kanak tengah ya, meskipun anak-anak di masa ini mulai memahami kematian sebagai suatu akhir kehidupan, hingga usia 9 tahun mereka masih berada dalam pemikiran magis dan percaya bahwa mereka dapat menghidupkan kembali ya seseorang yang udah meninggal ya. Kemudian mereka juga berpikir bahwa mereka dapat mencegah kematian dengan cara-cara tertentu ya, dan akibatnya merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kematian seseorang. Jadi mereka tetap ada rasa bersalah, tapi dengan cara yang berbeda dari anak usia dini tadi ya. Kalau anak usia dini itu mungkin karena saya nakal, karena saya berbuat begini, jadi ibunya mati atau ayahnya mati gitu ya. Tetapi kalau orang yang anak yang udah middle childhood itu mereka merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apa-apa gitu, atau tidak bisa menolong orang dari kematian. Lalu ada late childhood ya, masa anak-anak akhir ya. Di masa ini anak-anak memahami kematian yang final dan mengetahui bahwa setiap orang akan mati, termasuk diri mereka sendiri ya. Berarti kan udah mulai masuk masa usia 10 tahun, 11 tahun ya, udah mulai masuk masa-masa usia remaja ya, 12 tahun. Namun mereka juga mungkin berpikir orang mati karena kesalahan dilakukan oleh orang itu sendiri ya. Mereka mungkin mengembangkan ketakutan akan kematian orang tua mereka dan terus merasa bersalah jika orang yang dicintainya meninggal ya. Jadi ini pemikiran anak-anak usia late childhood ya. Lalu remaja. Nah, ini remaja memahami kematian seperti halnya orang dewasa ya kan. Remaja itu PFC-nya ya, perkembangan otak depannya udah cukup bagus gitu ya, mungkin udah 95% udah hampir sempurna ya. Dengan pemikiran operasional formal ya, remaja sekarang dapat berpikir secara abstrak tentang kematian, berfilsafat tentangnya, dan merenungkan kurangnya keberadaan mereka sendiri ya, tentang maksudnya dihubungkan dengan kematian ya. Jadi kadang-kadang malah mereka berhayal tentang yang berikutnya ya. Beberapa remaja menjadi terpesona dengan kematian dan merenungkan pemakaman mereka sendiri ya, dengan membayangkan bagaimana perasaan orang lain
dan bereaksi akan bereaksi terhadap kematian mereka gitu ya. Jadi makanya misalnya kalau misalnya ada kalau nggak salah tuh sekarang ada yang namanya games yang mencoba-coba bagaimana cara untuk mati ya, untuk meninggal. Nah itu serem banget gitu, karena mungkin itu sesuai dengan bayangan remaja tentang kematian gitu. Jadi mereka tuh pengen coba-coba, pengen tahu gimana sih rasanya mati itu gitu ya. Nah itu sangat berbahaya sekali game tersebut ya, karena ketika mereka yang nggak bisa kembali lagi kalau misalnya sukses gitu kan. Kalau gagal bisa dicegah, mereka jadi tahu gitu. Nah ini yang mungkin perlu kita waspadai ya, karena ternyata ada juga game-game seperti itu ya di internet ya. Kemudian terlepas dari kesibukan dengan pemikiran tentang kematian, karakteristik dongeng pribadi remaja menyebabkan mereka merasa kebal terhadap kematian. Kadang-kadang mereka merasa, ya saya ini masih muda, saya masih kuat badannya gitu, saya nggak mungkin mati gitu ya, seperti itu. Akibatnya mereka sering terlibat dalam perilaku beresiko seperti penggunaan narkoba, kemudian perilaku seksual yang tidak aman, pemikiran mengemudi yang ceroboh ya, bahwa mereka tidak akan terkalahkan. Ya itu mungkin salah satu dari pola pikir remaja ya. Mungkin kalau kita pernah belajar ya tentang perkembangan kognitifnya remaja ya, seperti ini gitu ya. Ada egosentrisme remaja ya namanya ya. Kemudian kalau untuk masa dewasa awal, pada masa dewasa ada perbedaan dalam tingkat ketakutan dan kecemasan tentang kematian yang dialami oleh mereka yang berada dalam kelompok umur yang berbeda. Ya, jadi mereka takut kalau orang-orang misalnya orang tuanya, kan mungkin orang tuanya tuh udah masuk usia-usia pertengahan dan menjelang dewasa akhir gitu ya. Mereka takut orang tuanya tuh meninggal gitu ya. Atau mereka juga takut kakek dan neneknya yang mungkin udah sangat tua itu meninggal gitu. Dan bagi mereka yang merasa berada di awal masa dewasa, tingkat kematian mereka lebih rendah secara keseluruhan adalah faktor signifikan dalam tingkat kecemasan kematian yang lebih rendah. Ya, jadi mungkin mereka merasa kalau yang banyak meninggal kan orang-orang yang udah tua gitu. Jadi mereka tidak terlalu tidak terlalu khawatir mereka tuh akan mati gitu, seperti itu. Ini mungkin bahasanya bukan mereka ya, kalian ya, karena mereka kalian di masa dewasa awal gitu ya. Kemudian individu di masa dewasa biasanya mengharapkan umur panjang dan akibatnya tidak memikirkan atau khawatir tentang kematian. Ya biasa kan di usia 20-an itu sampai 40 itu masa-masa yang badannya masih sangat sehat, sangat kuat gitu ya. Mungkin juga metabolismenya masih bagus, perutnya masih rata ya. Enggak, kalau udah 40 tahunan mungkin perutnya gendut gitu ya. Jarang olahraga jadi gendut gitu. Tapi kalau umur 20-an biasanya masih bagus ya bentuk tubuhnya ya, seperti itu. Dan masih kuat gitu ya badannya, masih mampu bekerja yang berat-berat gitu. Mungkin menganggap bahwa kematian itu masih sangat jauh sekali gitu ya buat orang yang usia dewasa muda. Lalu middle adulthood ya, mereka yang berada di usia dewasa pertengahan melaporkan lebih banyak ketakutan akan kematian daripada mereka yang berada di usia dewasa awal dan akhir. Jadi usia 40 tahunan itu kan udah mulai memikirkan tentang mungkin prestasi-prestasi yang pernah didapat gitu ya di masa lalu gitu. Kemudian juga target-target yang sudah dan atau belum dicapai gitu ya. Dan atau mereka juga masih punya tanggung jawab memelihara atau mengasuh anak ya. Dan masih khawatir bagaimana kalau misalnya mereka meninggal, bagaimana dengan anak-anak mereka yang masih mungkin belum mapan ya, masih belum bisa mandiri semuanya, seperti itu. Kemudian orang dewasa parubaya juga sering memberikan bantuan bagi anak-anak dan orang tua mereka, dan mereka merasa cemas membiarkan mereka merawat diri mereka sendiri. Jadi orang-orang dewasa menengah ini kan orang yang masih mereka merawat orang yang sudah tua, dan juga mereka masih mengasuh anak-anak yang masih kecil atau masih mungkin remaja ya, masih belum bisa mandiri tadi. Makanya mereka lebih cemas ketika memikirkan tentang kematian ya, seperti itu.
late adulthood ya, masa dewasa akhir ya, bertentangan dengan kepercayaan bahwa mereka itu dekat dengan kematian. Ternyata mereka itu memiliki ketakutan kematian yang lebih rendah daripada orang dewasa yang lainnya. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, karena orang yang dewasa akhir ini mereka nggak terlalu punya tanggung jawab pengasuhan lagi gitu, karena biasanya anak-anaknya udah besar-besar ya, bahkan udah sampai dewasa tengah tadi ya. Misalnya orang tua yang udah 60 atau 70 tahunan, mungkin anak-anaknya udah 40-an, 45 gitu, udah dewasa, udah mandiri, udah mapan bahkan ya. Jadi dia nggak terlalu khawatir lagi ketika meninggalkan anak-anaknya. Kemudian mereka juga memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kegiatan yang telah mereka rencanakan dalam hidup mereka ya. Dan mereka menyadari bahwa masa depan itu tidak akan memberikan banyak kesempatan bagi mereka. Jadi kayak misalnya kalau usia dewasa menengah, mereka tuh kadang-kadang masih punya banyak hal yang ingin dicapai gitu. Kayak misalnya tadi teman saya itu kan usianya masih 30-an ya, 30-an akhir menjelang 40 sebenarnya. Dan dia tuh masih punya banyak sekali dan dia dia menjabat sebagai ketua di beberapa organisasi gitu ya. Kemudian juga dia lebih sangat aktif menulis gitu. Kemudian juga dia seorang psikolog yang selalu dia doktor ya. Kemudian juga dia sering banget diundang untuk menjelaskan tentang berbagai macam hal ya, tentang psikologi gitu ya. Dan itu merupakan PR yang masih belum selesai kalau untuk di middle adulthood ya, untuk dewasa tengah. Tapi kalau untuk yang dewasa akhir, biasanya mereka udah mencapai semuanya gitu, udah rencana-rencana hidupnya udah sebagian besar udah tercapai gitu kan. Jadi mereka juga udah menyadari bahwa mungkin masa depannya nggak terlalu panjang lagi gitu. Nah, selain itu mereka memiliki sedikit kecemasan karena mereka telah mengalami kematian orang-orang yang dicintai dan menjadi terbiasa dengan kemungkinan akan datangnya kematian pada mereka. Ya. Jadi bukan kematian itu sendiri yang menyangkut orang-orang di akhir masa dewasa, ya, melainkan mereka memiliki kendali atas bagaimana mereka mati. Jadi mereka ingin mati dalam kondisi seperti apa gitu ya. Mereka itu merasa punya kendali. Bahkan mungkin ya kalau kita lihat orang-orang yang dewasa akhir yang mereka udah banyak sekali teman-teman yang udah meninggal gitu ya. Bahkan mungkin saudara-saudaranya ya, kakak-kakak adik-adiknya udah pada meninggal. Ya mereka kan kadang-kadang jadi loneliness juga ya, ada lonelinessnya gitu. Mereka merasa sendiri, merasa kesepian karena kadang-kadang nggak nyambung juga ngobrol sama orang-orang yang lebih muda gitu misalnya. Atau ngobrol sama apalagi sama cucunya ya zaman sekarang ya, yang udah mainannya udah gadget gitu ya, udah nggak nyambung lagi gitu. Jadi mereka tuh agak sulit untuk bisa bersosialisasi ya, punya teman untuk bersosialisasinya masih sedikit. Karena biasanya orang-orang tua kan mereka kalau ngobrol tentang apa yang mereka pernah lalui di masa muda ya, kemudian di zaman waktu mereka masih muda itu apa aja yang lagi ngetren kayak gitu-gitu ya. Orang-orang tua tuh seperti itu. Nah itu udah sulit sekali untuk bisa nyambung ngobrol dengan orang yang lebih muda ya, dengan anak-anaknya atau dengan cucu-cucunya gitu ya, terutama ya. Nah kemudian itu pandangan dari beberapa dari tahapan-tahapan kehidupan seseorang ya, bagaimana pandangan mereka tentang kematian sesuai dengan tahapan perkembangan itu. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan tentang perawatan kuratif, paliatif dan rumah sakit ya, dalam terutama untuk menghadapi kematian ya. Ketika individu menjadi sakit, mereka perlu membuat pilihan tentang perawatan yang ingin mereka terima ya. Misalnya usia seseorang, jenis penyakitnya apa, dan kepercayaan pribadi tentang kematian itu mempengaruhi jenis perawatan yang dipilih. Misalnya perawatan kuratif dirancang untuk mengatasi dan menyembuhkan penyakit kan ya, yang pasti ya kalau kuratif ya. Tujuannya untuk mencapai pemulihan total. Jadi orang benar-benar sembuh ketika menjalani perawatan kuratif ini, bukan mengurangi gejala atau mengurangi rasa sakit. Contohnya misalnya orang yang terkena kanker banyak berusaha untuk sembuh dengan kemoterapi ya. Meskipun itu prosesnya sangat menyakitkan, katanya juga efeknya juga sangat berat ya, tapi
mereka ingin sembuh ya, jadi melakukan proses kemoterapi tersebut. Sementara penyembuhan penyakit adalah tujuan penting dari pengobatan, tapi ternyata itu bukan satu-satunya tujuan gitu ya. Akibatnya beberapa orang ya mengkritik model kuratif karena mengabaikan tujuan obat-obatan lainnya, termasuk mencegah penyakit ya, memulihkan kapasitas fungsional ya. Biasanya orang yang udah terkena obat-obatan tuh agak sulit untuk pulih 100% ya, kayak misalnya tadi pakai kemoterapi ya. Itu kan efeknya banyak ya, kayak misalnya rambutnya rontok, kemudian juga mual-mual gitu ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa bagian dari sel-selnya yang ikut mati gitu ya, karena yang dibunuh ternyata bukan cuma sel yang bermasalah saja gitu ya, tapi sel-sel yang sehat juga ternyata ikut mati. Lalu bisa juga mengurangi penderitaan dan merawat mereka yang tidak dapat disembuhkan. Jadi tujuan lain dari pengobatan itu ternyata mengurangi penderitaan, jadi mengurangi rasa sakit yang diderita oleh pasien gitu ya. Lalu merawat mereka supaya mereka merasa nyaman ya, terutama ketika penyakit mereka itu udah ada di terminal akhir. Nah, kemudian perawatan paliatif berfokus pada memberikan kenyamanan dan kelegaan dari rasa sakit fisik dan emosional pada pasien di seluruh kondisi penyakit mereka, bahkan ketika sedang dirawat. Ya, jadi misalnya ya paling dikasih obat untuk mengurangi rasa sakit aja gitu ya. Kemudian di masa lalu perawatan paliatif terbatas untuk menawarkan kenyamanan bagi orang yang sedang sekarat ya, orang yang udah di stage akhir ya, di masa sakit yang beratnya gitu ya. Nah, sekarang ditawarkan setiap kali pasien menderita penyakit kronis seperti kanker atau penyakit jantung. Ya, perawatan paliatif juga merupakan bagian dari program rumah sakit. Nah, ini ada yang namanya hospice care. Kalau di Indonesia, saya nggak tahu ini termasuk ada atau tidak gitu ya. Jadi di sini baik itu di rumah sakit, di nursing home ya, mungkin rumah untuk lansia ya, atau fasilitas rumah sakit yang melibatkan tim profesional dan sukarelawan yang menyediakan dukungan medis, psikologis, dan spiritual untuk pasien yang memiliki penyakit terminal ya, dan juga bersama-sama dengan dukungan keluarga mereka. Nah, tujuan dari hospice care ini adalah untuk membantu pasien yang sedang mendekati ajal agar bisa bebas dari rasa sakit dan untuk kenyamanan baik bagi pasien maupun keluarganya selama masa sulit tersebut. Jadi ada perawatnya juga yang khusus untuk mengurangi rasa sakit tersebut gitu ya. Untuk masuk rumah sakit, seorang pasien harus didiagnosa sakit parah dengan kematian yang diantisipasi dalam waktu 6 bulan. Ya. Nah, kemudian ini mungkin nggak tahu di Indonesia seperti ini atau enggak ya, mungkin di Amerika ya ini hukumnya seperti ini. Lalu pasien diizinkan untuk pergi melalui proses kematian tanpa perawatan invasif ya. Jadi pekerja rumah sakit bisa mencoba memberitahu keluarga tentang apa yang diharapkan dan meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka lihat adalah bagian normal dari proses kematian. Jadi kadang-kadang kalau di beberapa proses kematian yang ada di salah satu PPT ya, di salah satu materi yang saya udah posting ya, misalnya kan ada beberapa proses ya ketika seseorang menghadapi kematian ya, misalnya orang yang udah sudah dinilai tidak akan bisa sembuh ya, penyakitnya udah pada stage akhir, misalnya orang kanker stadium akhir, dan dokter udah bilang mungkin beberapa bulan lagi ini udah nggak bisa sembuh, dan karena penyakitnya begitu berat ya, udah kemana-mana sel kankernya ya menyerang tubuh pasien, maka mungkin ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh pasien, misalnya penolakan dan isolasi ya yang pertama. Jadi dia menyangkal akan meninggal, merupakan mekanisme pertahanan diri dan bersifat sementara. Jadi dia udah selalu menyangkal, saya nggak mungkin bisa meninggal, saya kan masih muda gitu, misalnya masih usia 30, 40 gitu ya. Tapi ternyata dia menderita kanker stadium akhir ya. Kemudian marah ya, penyangkalan yang memunculkan kemarahan, kebencian, kegusaran, dan iri hati ya. Nah, sasaran kemarahannya itu bisa kepada dokter, perawat ya, anggota keluarga ya, bahkan mungkin kepada Tuhan gitu ya. Dan ini yang mungkin perlu diadakan bimbingan gitu.
Lalu misalnya menawar, berharap kematiannya ditunda, berjanji mendedikasikan diri hidupnya pada Tuhan atau untuk melayani orang lain. Kemudian ada fase depresi juga, mulai menerima kapasitas atas kematiannya, menjadi pendiam, ya, menolak dikunjungi, menangis dan berduka. Dan yang terakhir, kalau misalnya semua fase-fase itu udah dilewati, ya akhirnya dia menerima, ya. Ada akhir perjuangan menjelang kematian, ada mengembangkan rasa damai, menerima nasibnya sendiri, perasaan dan rasa sakit pada fisik mulai menghilang. Jadi prosesnya seperti itu, meskipun itu tidak mutlak, ya. Mungkin aja ada orang-orang yang memang mungkin secara religiusitas bagus, ya, dia langsung bisa menerima gitu bahwa ya seorang bisa mati kapan aja gitu kan. Jadi dia justru menghadapi kematian itu dengan yang lebih positif, ya. Mungkin kayak seperti teman saya yang saya ceritakan tadi, justru dia ketika tahu bahwa dia terkena penyakit kanker, ya, itu juga cuma beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia mulai bersiap, kemudian melihat target-target apa saja yang belum selesai, lalu dia mulai mengerjakan target-target tersebut. Lalu ada eutanasia, ya. Eutanasia itu didefinisikan sebagai dengan sengaja mengakhiri hidup seorang ketika menderita penyakit terminal atau cacat parah, ya. Di sini ada eutanasia aktif, ya, dengan sengaja menyebabkan kematian seseorang, biasanya melalui dosis obat yang mematikan, ya. Atau eutanasia pasif, ya, terjadi ketika dukungan penopang kehidupannya ditarik, ya. Misalnya alat bantu pernafasannya dilepas, selang makanannya juga dilepas, atau mesin pemicu jantung dan paru-parunya untuk bekerja itu juga dilepas, ya. Jadi kan ada orang yang punya fase vegetatif, ya. Vegetatif itu maksudnya mereka dalam keadaan koma dalam waktu yang sangat lama gitu. Nah itu karena merasa sudah tidak ada harapan, ya, akhirnya diangkat semua, dilepas semua, ya, mesin-mesin yang menopang hidupnya gitu, ya. Nah itu merupakan eutanasia pasif, ya. Praktek eutanasia yang dibantu dokter tentu saja kontroversial dengan para pakar agama, ya, hukum, etika, dan medis, ya, menimbang dengan pendapat-pendapat tersebut. Kemudian ketidaksepakatan mereka ini areanya adalah yang ketidaksepakatan antara mereka yang mendukung bantuan eutanasia dari dokter dan yang tidak. Yang pertama, apakah seorang memiliki hak hukum untuk mati gitu. Jadi kita berhak nggak sih mencabut nyawa seseorang gitu, ya, meskipun nyawa itu kan hanya cuma Allah, ya, yang bisa mencabutnya gitu, ya. Kemudian apakah eutanasi aktif akan menjadi menghindar dan memulai tren untuk melegalkan kematian bagi individu yang mungkin cacat atau tidak dapat memberikan persetujuan. Jadi ada di beberapa negara di dunia tuh ada beberapa yang menyetujui eutanasia ini gitu. Tapi banyak orang yang menentang gitu, ya. Jadi jangan-jangan nanti kita gampang banget gitu, ya, memberikan eutanasia kepada orang yang cacat gitu misalnya. Lalu yang ketiga, bagaimana menafsirkan sumpah Hipokrates, ya, tentang dokter, ya, dan apa arti sebenarnya untuk tidak membahayakan bagi dokter. Apakah pemerintah harus dilibatkan dalam putusan akhir kehidupan tersebut, ya, atau batasan agama tertentu agar tidak dengan sengaja mengakhiri kehidupan. Ganti aja yang lain. Oh, tapi aku mau nonton ini. Nah, itu ya tentang eutanasia, ya. Terakhir itu berarti. Oke. Mungkin itu apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sini. Mungkin karena abinya udah pulang jadi error. Kenapa? Banyak yang pakai. Apa ada pertanyaan?